Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat ya. Karena hari ini Panorama, program kesayangan Anda, hadir kembali dan akan membawa Anda berpetualang menjelajahi keindahan Sumatera Utara. Halo pemirsa Panorama Antv, kembali bertemu dengan saya Wika Siregar. Dan kali ini kita sudah berada di Desa Perkubuan, Kecamatan Tanjung Pura. Nah, kenapa kita berada di sini hari ini pemirsa? Karena dengar-dengar nih katanya di desa ini ada satu pengrajin tenun khas Melayu. Anda penasaran? Ikuti terus perjalanan saya. Nah, ini dia yang saya cari-cari. Wow, pemirsa, jadi ternyata kabar yang saya dengar itu benar. Di sini saya sudah melihat ada beberapa alat tenunan dan juga para penenun yang sedang sibuk menenun. Kita keliling-keliling, kita lihat lagi lebih dekat yuk. Tenun merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Membuat kain tenun tidak mudah loh pemirsa. Butuh waktu dan keterampilan tinggi. Ini apa namanya proses yang kakak buat begini-begini ini? Mengetok. 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 Ya. Supaya apa ya? Supaya benang yang masuk di tengah itu terjalin dia. Dia sistemnya begini. Oh, dia mengikat gitu ya Pak ya? Mengikat. Oh wow, kalau alat tenunan ini apa namanya Pak? Alat tenun ini? Namanya ATBM. ATBM. Ya, alat tenun bukan mesin. Ngomong-ngomong, Bapak yang punya usaha ini kan? Iya. Bapak ada berapa sih pekerja kita yang ada di sini? Pekerja ini biasanya ada 6 orang. 6 Tapi orang ini ya? yang adanya 4 sebentar. Kalau untuk para penenun di sini ya Pak ya? Iya. Mereka ini memang sudah ketika bergabung sudah punya keterampilan menenun atau dilatih lagi? Sudah punya keterampilan. Oh begitu? Iya. Ini tenun khas Melayu kan ya Dia Pak? Melayu Langkat Khas. Pak, saya masih penasaran nih, pengen lihat-lihat keliling-keliling. Boleh ya Pak ya? Silakan. Dari sana. Dari beragam tenun yang ada, tenun khas Melayu Langkat adalah salah satu yang terindah. Dalam tenunan biasanya tersimpan falsafah hidup satu kelompok masyarakat. Sekarang saatnya belajar falsafah hidup Melayu Langkat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, bagaimana sih cara kerja mesin tenun? Pak, saya masih cukup bingung nih melihat kerumitan ATBM ini karena kayunya banyak sekali. Banyak. Kayaknya rumit sekali, bisa dijelasin nggak Pak? Ini prosesnya ya dari mulai penggulungan di sana. Itu alat hani namanya. Oke, Ya, ini kan, yang di sana ya? Ini kan, ini bom tenun, digulung di sana, digulung di sana, baru dicucuk ke benang karat. Oke, Iya, cucuk benang. ini benang yang digulung di sana, Iya, lalu iya. ini benang karat. Karat namanya. Benang karap, oke. Kemudian baru dicucuk ke sisir tenun. Oh, ada sisir Ada tenun. sisirnya lagi. Ini makan waktu sekitar 5 hari. Ini bom namanya kan dibawa. Aha, kalau sampai kainnya selesai, Kayaknya selesai lama lah. 1 bulan. 1 bulan, 1,5 bulan. Lama sekali. Jadi pemirsa, sebuah kain tenun mengalami proses yang panjang sebelum sampai di tangan konsumen. Benang harus dipintal dengan alat khusus pemintal benang. Lalu benang yang telah siap pakai disusun di alat tenun bukan mesin sesuai dengan urutannya. Setelah itu barulah penenun mulai menenun. Tiap motif yang teraplikasi biasanya dilukis dahulu dalam bentuk pola. Hal ini untuk mencegah kesalahan pembentukan pola di kain. Tiap wilayah biasanya memiliki motif tersendiri yang teraplikasi pada kain tenunnya. Meski satu kelompok masyarakat hanya merupakan satu sub dari kelompok masyarakat lain, biasanya tiap sub memiliki ciri khas yang menjadi pembeda dengan sub lainnya. Nah, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Belajar motif tenun khas Melayu Langkat. Kain pertama yang ditunjukkan Pak Fendi kepada saya adalah selimut bagi pengantin. Orang mau jadi pengantin, ucap nikah. Oh, wow. Kita bikin gini kan. Nah, pemirsa, karena ini tadi merupakan selimut bagi orang yang mau menikah, kayaknya saya udah cocok kali ya buat menikah ya.
Wah, ternyata Pak Fendi dan keluarga masih menyimpan banyak sekali kain tenun yang memiliki motif yang berusia tua, pemirsa. Oke. Pak, kalau untuk motif yang ini tuh motif apa namanya? Ini lancang kuning. Lancang kuning. Apa sih artinya, Pak? Artinya lancang kuning itu ada suatu bahtera. Bahtera merupakan kebiasaan orang-orang Melayu ketika kalau mau tolak bala. Tolak bala. Iya, tolak bala. Ini namanya lebah bergantung. Lebah bergantung. Artinya? Lebah bergantung ini saya jelaskan dulu. Ada dua versi. Versi yang pertama yang hidup di gunung. Versi satu lagi yang hidup di pesisir pantai. Yang mana lagi, Pak? Ini pun namanya, ini pun motif juga ini, pulut. Pulut-puluk. Pulut manis. Pulut manis. Iya. Kalau pulut manis ini apa maknanya nih, Pak? Perekat. Perekat. Perekat hubungan antar keluarga, orang Melayu suka begitu. Oh, ini, Pak. Nah ini adalah motif Kerajaan Sultan Langkat. Motif Iya. Kerajaan Sultan Langkat. Yang ini? Iya, ini. Mahkota. Oh, ini mahkota Sultan. Iya. Ini gambar naga. Kan? Tapi memang sengaja tidak dipasang naganya oleh karena mau dipakai orang-orang sembarangan. Oh, begitu. Nah, tapi kalau tengku-tengku nanti raja dan Dipasang. Dipasanglah Iya. naga. Masih ada banyak motif lain loh, pemirsa. Contohnya adalah motif cantik yang merupakan gabungan dari daun selada, pakis, dan nilam. Motif ini berarti suku Melayu Langkat adalah suku yang memelihara kerukunan dalam keberagaman. Selain itu, ada motif pucuk rebung yang mewakili kesuburan. Secara keseluruhan, ada 164 macam motif khas tenun Melayu Langkat. Mampunya Pak Fendi membuat tenun khas Melayu Langkat bersumber dari lengkapnya dokumentasi tenun Kerajaan Kesultanan Langkat. Selain itu, para tetua adat juga memberikan sumbangan pengetahuan sejarah yang dibutuhkan oleh Pak Fendi. Wah, semua koleksinya cantik sekali, pemirsa. Saya bingung mau pilih yang mana. Daripada salah pilih, saya minta saja Pak Fendi yang pilihkan. Kain tenun berwarna merah jambu cerah ini dengan motif tampuk manggis jadi pilihan. Cantik ya, pemirsa. Kain ini dipilihkan oleh Pak Fendi untuk saya. Saya rasa sesuai ya. Nah, pemirsa, jika Anda tertarik untuk memiliki tenun khas Melayu Langkat, Anda boleh datang kemari ke Desa Pekubuan di Kecamatan Tanjung Pura, dan harganya saya rasa untuk sebuah karya yang sangat indah, sangat terjangkau. Bapak, terima kasih banyak sudah memberikan informasi pada kami. Ibu, terima kasih atas diskonnya juga. Saya pamit, Bapak, Ibu, sampai jumpa. Pemirsa, ikuti terus perjalanan saya bersama Panorama. Kita masih akan berjalan-jalan terus, kita masih akan melihat banyak potensi lainnya. Yang nggak nonton, nggak kece.